Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya, Ririn Binarpona. Kali ini kita akan belajar membuat shell segitiga semacam ini. Tampilan dari depan kira-kira tampak begini, dan polanya cukup simple dan mudah diikuti untuk semua tingkatan. Kira-kira jika dilihat dari belakang akan kelihatan begini. Cantik ya, bisa menambah tampilan menjadi lebih anggun dan sekaligus menghangatkan, karena khususnya di musim kemarau pagi-pagi atau sore hari terasa lebih dingin ya. Ini dari sudut yang lain. Sampai ketemu di kelas belajar. Untuk bahan, di sini saya menggunakan jenis benang seperti ini, 10 ply dan hakpen ukuran nomor 5. Lalu gunting, dan teman-teman mungkin butuh stitch marker, bisa disertakan. Kita masuk ke tutorial. Kita mengawalinya dengan slip knot 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 slip stitch, 4 rantai, 1 2 3 4 DC di lubangnya, 1 rantai DC lagi, 1 rantai DC, 1 rantai DC, 1 rantai DC, hingga ada 7 DC, termasuk yang 4 rantai awal kita anggap sebagai DC dan 1 CH. 1 2 3 4 5 6, 1 lagi, 1 rantai DC. Nah, baris 1 seperti ini. Masuk baris kedua, 4 rantai, 1 2 3 4. Sekarang kita bekerja di setiap 1 CH space. Kita balik. Kita buat 3 DC together. 1 2 3. Begini, 3 rantai, lagi 3 DC together. Gini, 3 rantai, 3 DC together. Nah, bentuknya sementara dia akan semacam ini. Lalu 3 rantai lagi, 3 DC together. Satu, dua, tiga, 3 rantai, sehingga akan ada 6 motif 3 DC top. 1 2 3 4 5 6. Yang terakhir. Lalu 1 rantai DC, 1 rantai DC di lubang yang sama. Hasilnya dia seperti ini. Baris kedua. Masuk baris yang ketiga.
Kita awali dengan 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di 1 CH space kita isi 4 DC. 1, 2, 3, 4. 4 DC, SC di 3 CH space, 2 rantai, SC di 3 CH space berikutnya. Di 3 CH space yang berikutnya kita isi 4 DC, 4 DC, 4 CH, 1, 2, 3, 4, 4 DC di lubang yang sama. Ini puncak ya. 4 DC, 4 CH, 4 DC. SC di 3 CH space, 2 rantai, SC di 3 CH space, 4 DC di 1 CH space. 1, 2, 3, 4, 1 rantai, 1 DC di space yang sama. Nah, begini hasilnya. Sekarang dia nampak di sini ada lancip. Baris keempat kita awali dengan 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kita balik. Kemudian di CH space yang satu ini kita isi 1 DC. 2 rantai. Di 4 DC ini masing-masing kita isi 1 DC. 1, 2, 3, 4. Begini. 4 DC berurutan, 2 rantai. Di 2 CH, di sini ada 2 CH, kita isi 1 DC. 1 DC, 2 rantai lagi, 2 CH lagi. Di 4 DC kita isi 4 DC berurutan. 1, 2, 3, 4. 2 rantai. Di 4 CH space kita isi DC. 4 CH, DC lagi di 4 CH space. Begini. 2 rantai. Isian 4 DC berurutan. 1, 2, 3, 4. 2 rantai, 1 DC di 2 CH space, 2 rantai, 4 DC lagi berurutan, 1, 2, 3, 4. 2 rantai, 1 DC di 1 CH space, 2 rantai, DC. Hasilnya dia seperti ini. Masuk baris yang kelima, kita buat 5 CH, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita balik di 2 CH space ini kita isi 4 DC. 1, 2, 3, 4. Lalu 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Yang ini kita abaikan langsung ke sini 4 DC. Kita jadikan 4 DC together.
1, 2, 3, 4. Serut bareng. 4 rantai. Di atas DC ini kita isi 1 DC. 4 rantai lagi. 4 rantai. Ini kita isi 4 DC together. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 rantai. Lalu di tempat puncak kita isi motif puncak seperti yang ini. 4 DC, 4 CH, 4 DC. 2, 3, 4, 4 CH, 4 DC. Nah, seperti ini. Dan sebelah kiri silakan disamakan. 4 CH, 4 DC together, 4 CH, 1 DC, dan seterusnya. Samain ya. Sekarang kita masuk baris yang ke-6. 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Balik, di 2 CH space kita isi 1 DC. 2 rantai. Di 4 DC ini kita isi 4 DC lagi berurutan. 1, 2, 3, 4. 2 rantai. Di 4 CH space kita isi 1 DC. 2 rantai. Ini kita skip. Langsung bekerja di 4 CH space dengan 1 DC, 2 rantai. Di atas DC ini kita isi 1 DC. 1 DC. 2 rantai. Kemudian di sini di 4 CH space lagi 1 DC, 2 rantai. Kita skip yang 4 DC together. Di 4 CH space 1 DC lagi, 2 rantai. Lalu di sini 4 DC berurutan. Di puncaknya ini 4 DC berurutan. 1, 2, 3, 4. Dan 2 rantai. Di 4 CH di puncak kita isi DC. CH 4 kali. DC. 2 rantai, 4 DC. Di sini berurutan. 4 DC. 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Teman-teman, cara bekerjanya setiap kali ada 5 CH berarti yang 3 CH adalah 1 DC dan 2 CH berikutnya untuk 2 CH space ya. Dan ini teman-teman lanjutkan, silakan meniru bagian yang sudah selesai. Ini satu sisi, di sini kanan dicontek. Oh ya, habis ini 2 rantai, 1 DC, 2 rantai lagi ini dilewatin, 1 DC, 2 rantai, dan seterusnya silakan dicontek. Awas, yang ini dia tetap lurus ya DC-nya. Nah, ini nanti DC-nya lurus. Persis yang kanan sudah selesai. Silakan dilanjutkan. Masuk baris ke-7, 5 rantai, 1,
2, 3, 4, 5, balik. Di 2CH space kita isi dengan 4DC. 1, 2, 3, 4. Abaikan yang di sini, buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Langsung masuk ke 4 deret DC di sini, buat 4 DC together. 1, 2, 3, 4. Empat rantai. Di atas DC kita isi DC. 2 rantai. Di atas DC, DC. 2 rantai. Di atas DC, DC lagi. Jadi kali ini lurus semua dengan sebelumnya. 2 rantai DC. 2 rantai DC. 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kalau mau ketemu yang 4 DC berderet di baris ke-7, kita 4 rantai. Karena menyempit, jadi 4 DC together. 1, 2, 3. Ada yang kelewatan ya, maaf. 2, 3, 4. Serut bareng 4 rantai. Di 4CH space yang ini kita lewati. Langsung ke 4CH space, di puncak isi 4 DC, 4CH, 4 DC. 4 DC, 4 CH, 4 DC. Benang saya memutar karena saya pakai yang bagian luar dulu, teman-teman. Pakai bagian luar dulu, sengaja mau saya susun yang lebih mudah dulu. Jadi di lubang yang sama ya, seperti baris sebelumnya. Nah, seperti ini. Di puncaknya, lalu 4 rantai. Dan seterusnya teman-teman lanjutkan, nyontek bagian yang kanan sudah selesai. Kalau di awal 5 rantai, berarti selalu di ujungnya 2 CH 1 DC ya, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Baris ke-8 kita awali dengan 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. Lalu di atas 4 DC masing-masing 1 DC. Kita isi masing-masing 1 DC. 1, 2, 3, 4. 2 rantai di 4 CHSP 1 DC. 2 rantai di 4 CH space kita isi 1 DC lagi. 2 rantai. Di atas DC kita isi DC. Nah, ini ada 3 DC berurutan. Lalu 2 rantai. 1 DC di atas DC. 2 DC di 2 CH space berurutan seperti ini. Lalu 1 DC di atas DC, 2 DC di 2 CH space, 1 DC di atas DC. Jadi ada 7 DC berurutan di sini. 7 DC berurutan. 2 CH, 1 DC di atas DC, 2 CH,
1 DC di 4 CH space, 2 CH, 1 DC di 4 CH space, 2 CH, 4 DC berurutan. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 CH di 4 CH space kita isi DC, 4 CH, DC. Kabur sebentar ya, maaf. Di ponselnya sudah minta istirahat. Tapi jangan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini DC 4 CH, DC 2 CH, 4 DC berurutan. 1, 2, 3, 4. Dan lanjutannya silakan nyontek bagian yang sudah selesai, yang lajur kanan. Baris ke-9, 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Di 2 CH space isi 4 DC. 1, 2, 3, 4. 4 rantai, 4 DC together. 1, 2, 3, 4. 4 rantai, di atas DC kita isi DC. 1, 2 rantai, DC lagi, sejajar dari baris sebelumnya ya, DC-nya 2 rantai, DC 2 rantai, 7 DC berurutan. 7 DC berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai. Di sini maaf, kalau mau 4 DC together kita isi 4 rantai ya. 4 rantai, 4 DC together. Oops. 1, 2, 3, 4. 2 rantai, maaf 4 rantai. Di sini isi 4 DC. Jadi kalau habis 4 DC together selalu 4 rantai ya, seperti halnya yang di sini. 4 DC, 4 CH, 4 DC dalam satu lubang puncak. Nih puncaknya. Nah, begini. 4 CH, 4 DC together, dan dilanjutkan nyontek bagian yang sebelah kanan. Silakan diselesaikan. Baris ke-10, 5 rantai,
balik. Kemudian di sini kita isi dengan 1 DC di 2 CH space, 2 rantai, 4 DC berurutan, 1, 2, 3, 4. 2 rantai, 1 DC di 4 CH space seperti biasa ya, 2 CH, 1 DC di 4 CH space, 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC, lalu 2 CH space, 2 DC, 1 DC, 2 CH space isi 2 DC lagi, 1 DC di atas DC yang berderet ini. Sekarang posisinya seperti ini. 2 CH, 1 DC di atas DC keempat yang tengah. 2 CH, 1 DC paling ujung di sini. DC yang ketujuh. Tadi buntu, sekarang bolong. Gitu ya. Dan ini kita buntu lagi dengan 7 DC berurutan. Caranya sama isiannya. Di tiap 2 CH space 2 DC, di atas DC-nya DC. Nah, sekarang begini bisa dipahami. 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC di 4 CH space, 2 CH, 1 DC di 4 CH space. Gini, 2 CH, 4 DC together. 1, 2, 3, 4. Lalu kita isi 2 CH. Oh, maaf, ini bukan 4 DC together ya, maaf. Kita isi 4 DC dulu berurutan, maaf ya, maaf sekali. 4 DC berurutan. DC berurutan, 2 rantai, 1 DC, 4 CH, 1 DC di 4 CH space. Nah, gini. 2 CH, 4 DC berurutan. Dua, 3, 4. Nah, gini. Jadi polanya berulang ya. Kalau habis ada 4 DC, 4 CH, 4 DC, dia bentuknya 4 DC seperti ini. Teman-teman lanjutkan, lajur kiri, niruin yang kanan. Masuk baris ke-11, 5 rantai, balik, di 2 CH space kita isi 4 DC, 1, 2, 3, 4, 4 rantai, kemudian di sini 4 DC together, 1,
2, 3, 4. Begini, 4 rantai. 1, 2, 3, 4 DC di atas DC, 2 rantai, DC di atas DC, 2 rantai, DC di atas DC, 2 rantai, 7 DC berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 CH, 1 DC, 2 CH, 7 DC. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 CH DC, 2 CH DC, 2 CH DC, 2 CH, 4 CH, maaf, 4 CH. Di sini 4 DC together. 2, 3, 4. 4 CH di 4 CH space isi 4 DC, 4 CH, 4 DC. 4 CH, 4 DC. Empat CH lagi, 4 DC together. Nah, dan ini teman-teman lanjutkan sampai di ujung nyontek bagian yang kanan seperti biasa. Baris ke-12 seperti biasa, awali dengan 5 rantai, balik, 1 DC di 2 CH, 2 CH, 4 DC, 4 DC berurutan, 1, 2, 3, 4. Lalu 2 rantai, 1 DC di 4 CH space, 2 rantai, DC di 4 CH space lagi, 2 rantai, DC di atas DC, 2 rantai, DC, dan ini kita blok, kita isi 2 rantai dengan 2 DC, 1 DC-nya isi 1 DC, 2 DC di 2 CH space lagi, 1 DC di atas DC. Nah, sekarang dia bagian ini buntu, bagian yang ini
gantian jadi sian bolong. 2 CH, 1 DC di DC keempat, 2 CH, DC di DC ketujuh. Begini. 2 DC di 2 CH space, 2 DC lagi di 2 CH space, 1 DC di DC awal, 2 CH, seperti tadi ya, di DC keempat, kita isi DC, 2 CH, DC lagi. Dua DC di 2 CH space, DC, 2 DC di 2 CH space, DC. Kita review sebentar. Nah, sekarang bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang isiannya dia bentuknya makin miring ke arah sana. 2 CH, DC, 2 CH, DC di 4 CH space, 2 CH, DC di 4 CH space, 2 CH, di sini isi 4 DC berurutan. 4 DC berurutan. 1, 2, 3, 4. Dan sebenarnya ini hanya pola pengulangan saja. Permainan motif isiannya di bagian yang buntu, bolong, buntu, seperti itu saja ya. Jadi pastikan ini ada 3 DC yang berdiri bolong-bolong seperti ini. Seperti yang pertama tadi. Nah ini DC, DC, DC. Ya yang ini kan bolong tuh. Yang ini pun sama. Lalu diikuti dengan 2 CH di 4 CH space isi DC, 4 CH DC. 4 CH DC, 2 CH, 4 DC berurutan. 1, 2, 2, 3, 4 ya, 4 DC. Maaf, benang saya mengumpul gini. 4 DC ya, 4 DC berurutan tadi. Nah, sebelah kirinya silakan mengikuti yang kanan seperti biasa. Silakan dilanjutkan. Baris ke-13 akan kita mulai. Sebelumnya silakan teman-teman perhatikan dari motif ini. Jadi di setiap barisan yang lebar, yang paling lebar, ini kan segitiga tuh. Sisi lebar, sisi kanan dan sisi kiri saya sebutnya. Untuk tengah selalu kita membentuk daun. Urutannya 4 DC, 4 DC lalu 4 DC tok. Seperti itu. Untuk bagian sisi yang lebar pun demikian. Daun, daun, daun. Di sini berhadapan, di sini satu. Dan di sini setiap naik ke atas, dia kotak-kotaknya ini, kotak buntu, bolong buntu, dia akan makin banyak. Jadi nanti teman-teman tinggal lanjutkan saja. Saya akan tunjukkan beberapa baris
pengulangan sampai cara ngisi kotak-kotaknya ini nanti di baris ke-13 seperti apa, selebihnya teman-teman lanjutkan sampai lebar yang diinginkan. Baik, kita lanjut ke baris ke-13 ya. 5 rantai, balik. Di sini kita isi 4 DC, jadi bagian increase-nya jangan lupa. 4 DC, 5 rantai, 4 DC, lalu di sini 2 rantai. Nah, 2 rantai ini perhatikan kalau mau ketemu yang 4 DC top, jadi tambah 2 rantai. Jadi kalau di sininya menyempit, di sini tambah 2 rantai sehingga jadi 4 rantai. Begitu ya. Penalarannya biar gampang, nanti kalau mau naik caranya gimana. 4 DC together. 4 DC together. Nah, berarti 4 rantai lagi. Lalu di sini kita isi DC di atas DC. DC di atas DC. Sekarang 2 rantai. DC di atas DC. 2 rantai. DC di atas DC. 2 rantai, 7 DC berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2 rantai, DC, 2 rantai, 7 DC berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bentuknya selalu yang isian buntunya 2 kali, bolongnya 2 kali. Seperti ini. 2 rantai, DC, 2 rantai, DC 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 rantai, DC, 2 rantai, DC, 2 rantai, DC, 4 rantai, 4 DC together. 1, 2, 3,
4. 4 CH, di sini isian 4 DC, 4 CH, 4 DC. 4 DC, 4 CH, 4 DC. 1, 2, 3, 4. Nah, sebelah kirinya silakan teman-teman lanjutkan. Baris ke-13 selesai, kita akan masuk baris ke-14. Intinya seperti yang saya contohkan tadi, ini kita kan mau bikin daun baru. Jadi habis ini kita isian gini, tapi jangan lupa di sini kita akan membuat increase-nya. Jadi mungkin saya akan tunjukkan 1 atau 2 baris lagi, selebihnya teman-teman lanjutkan sendiri ya. Saya ulang, 5 rantai, balik. Nah, di sini nanti kan bakal daunnya dari sini. 1 DC dulu, 2 rantai, di sini isi 4 DC berurutan. 1, 2, 3, 4. Nah, setiap ada bentukan yang DC together, seperti ini 4 DC together, 2 rantai, DC-nya di 4 CH space, 2 rantai, di 4 CH space, DC lagi. 2 rantai, lalu di atas DC-nya, isi DC, 2 rantai. Di sini sudah 2 baris yang buntu, berarti di sini sekarang gantian buntunya. Jadi DC-nya 1 dulu di sini, diikuti 2 CH space 2 DC sampai 7 kali. Sampai 7 kali termasuk yang ini. Maaf ya kalau saya sering meleset-meleset, lihat lubangnya. Penglihatannya agak kurang jelas teman-teman. Nah, seperti ini. Sekarang bagian yang bolongnya. Di DC keempat, 2 rantai, DC ke-7. Nah, gini ganti-gantian. Sekarang ini isi buntu. Saya sebut isi buntu gitu saja ya, karena caranya sama. Dua rantai, DC, 2 rantai, DC. Dan lagi isian yang buntu. Untuk lanjutannya saya kira teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Hanya pola pengulangan saja, makin ke atas tentunya bagian yang buntunya ini akan makin banyak. Perhatikan. Awalnya hanya 1, jadi 2, jadi 3. Yang ini nanti akan jadi 4 dan seterusnya. Makin ke atas makin lebar, tentunya makin banyak isian di bagian buntu bolongnya.
Ups, maaf, ini harusnya bolong ya. Jadi ini sudah buntu, bolong. Tuh, tinggal seperti itu saja teman-teman, bisa cek dan recheck sendiri. Kalau isiannya salah, niscaya kerasa. Kalau kita udah bikinnya pakai penghayatan ya, tentunya. Tuh, gitu. 2CH. 2CH. Di sini ketemu DC together, jadi di 4CH space-nya kita isi DC. Nah, ini 4DC. Dua rantai DC 4CH DC. Puncak ini ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di tiap puncak juga untuk increase-nya teman-teman perhatikan. Intinya bisa nengok di baris-baris sebelumnya. Makin ke atas caranya sama, tiap kita isian yang seperti ini, kita ada cabang. Mulai cabang baru dengan DC, 4CH DC. Dan seterusnya, semoga bisa dipahami, teman-teman lanjutkan sendiri sampai lebar yang diinginkan. Jadi cara ngukur lebarnya yang kira-kira udah bisa nutupin badan kita lah. Kan shawl ini fungsinya untuk selain untuk mempercantik tampilan, juga menutup bagian dada, menghangatkan. Silakan saja dilanjutkan sendiri sampai ketemu di lebar shawl yang kita inginkan. Untuk panjangnya atau lebarnya sudah saya cukupkan, jadi saya ukur dari mulai titik tengah di punggung atau panjang punggungnya di bagian yang motif daun berpasangan itu kira-kira ada 90 cm. Jadi untuk ukuran shellnya silakan disesuaikan dengan selera atau posturnya masing-masing. Kalau mau lebih panjang, bisa dibuat lagi barisnya dengan penambahan makin ke bawah, makin lebar dan makin panjang tentunya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pola pinggiran atau edgingnya ya. Edgingnya sendiri nanti saya akan pakai motif yang juga sederhana. Jadi perhatikan di sini ada motif buntu, ada motif bolong-bolong 2. Ini kita manfaatkan untuk membuat motif, untuk pijakan motif ya. Saya tidak pakai motif yang susah. Konsep shawl kita kali ini sederhana. Berikut edgingnya juga saya akan pakai yang sederhana. Bisa 2 atau 3 baris, tergantung selera teman-teman. Ini berada di ujung. Usahakan berhenti di pola buntunya tumpuk 2, jadi kesannya sudah tertutup ya. Bisa sih ininya pas bagian yang ini, tapi jadi jatuhnya kurang imbang karena dia kan terdiri dari kotak-kotak bolong-bolongnya ini 2. Ada kayak jendela ini 2, terus bagian puncaknya jatuhnya di bagian yang motif ini nih. Yang 4DC, 4CH, 4DC. Nah, biar kita seragaman, usahakan sama bagian edgingnya kita seperti ini. Kita masuk ke tutorial. Pola edgingnya kita seragamkan ya. Usahakan teman-teman berhentinya itu pas di buntu yang tumpuk 2 bolong seperti ini. Kemudian di puncaknya ada motif 4DC, 4CH, 4DC.
Sekarang kita masuk ke edging. Edging saya ini edging yang pola muda. Kalau teman-teman ada selera untuk edging yang lain boleh dipakai, misalkan pikot-pikot saja juga boleh. Kita mulai dengan 5 rantai. Kita balik 1 DC di 2 CH seperti awalan motif inti. Lalu 2 CH kita langsung bekerja di 4 CH space ini dengan 4 DC, 2 CH, 4 DC. 4 DC, 2 CH, 4 DC. Dua CH, kita SC-kan di sini. 2 CH, di kolom sebelahnya lagi kita buat 4 DC, 2 CH, 4 DC lagi. 4 DC, 2 CH, 4 DC. 2 CH, 2 CH-nya kita tibakan di tengah-tengah ini. Di DC yang keempat, lalu 2 CH lagi, kita masuk ke kolom kedua lagi, seperti halnya yang ini ya. Tuh. Seperti ini. 2 CH, 2 CH ya. 4 CH, 4 DC, sorry, 4 DC, 2 CH, 4 DC. 4 DC. 2 CH, kita SC di tengah-tengah sini. 2 CH, lagi kita sekarang selalu di tengah-tengah kolomnya ini ya teman-teman. Di sini. Jadi kalau ketemu yang begini, bentar, punya saya tadi berarti oh, dia selang-seling jatuhnya. Kadang dia di sini pas 2 CH, kadang di sini iya, seperti itu ya, teman-teman. Intinya kita main rasa. Jadi tidak semua rumus itu bisa kita gunakan, tergantung situasi dan kondisi rajutan kita gitu. Bahkan setiap orang, saya dengan teman-teman juga mungkin beda. Karena tarikannya, karena jatuhnya motifnya gitu. Intinya dipas-pasin supaya cantiknya kayak apa gitu ya. Yang penting seragam. 2 CH, 2 CH lagi. Nah, di sini motif lagi. 4 DC, 2 CH, 4 DC. 2 CH, SC, 2 CH, motif lagi, dan seterusnya. Teman-teman bisa lanjutkan sekeliling. Belum saya lanjutkan ke bagian puncak, tadi saya ada kekeliruan ya untuk masuk ke dalam kolomnya di sini. Teman-teman silakan selalu di tengah ya posisinya. Nah, ini di tengah-tengah seperti ini biar cantik. Ralat dari saya, dan nanti kita ketemu di bagian puncak. Kita akan tiba di bagian puncak. Nah, di sini kan bentuk kolom-kolomnya beda tuh dengan yang ini ya. Dengan yang motif sebelum puncak. Jadi kita setelah 2 rantai, kita motifnya masuk ke sini. Ke kolom pertama.
4DC, 2CH 4DC, 2CH. Nah, di sini kita 2CH, 2CH lagi ke kolom sini. Jadi yang ini kita skip. Ya, bentuknya begini, 2CH-nya, SC-nya di puncak. Tuh. Lagi seperti itu. Isiannya di sini sama ya, kita samain. Dua CH 4 DC. Dua CH SC, 2 CH, samain ya teman-teman. Jadi ini bentuk di puncaknya seperti ini. Kemudian perhatikan pokoknya dicontek aja tadi. Jadi isiannya tiba di sini. Di sini bisa. Jadi kita skip yang bagian ini. Dua CH-nya jatuh di sini. 2 CH, mulai lagi ke bagian ini dan seterusnya teman-teman lanjutkan sampai sekeliling. Even nanti di sisi terpanjang kita edging, karena apa? Di bagian ini yang daunnya satu-satu ini, ketika kita pakai di bagian dada itu nampak cantik, ada motifnya. Itu ya. Tiba di ujung di sisi yang lancip, yang pendek ya. Habis 2 rantai kita DC, 2 rantai DC. Seperti halnya ketika kita buat motif yang utama ini. Tuh yang begini ini ya. Lalu 2 rantai. Ini kolom yang ini kita skip. Apa sih celah-celah ini kita skip, kita masuk ke sini. Mulai buat 4 DC, 2 CH, 4 DC lagi. 4 DC, 2 CH, 4 DC, 2 CH. Nah, ini kita skip, kita SC di sini. 2 CH. Ini kita skip, kita bekerja di sini. Buat lagi motif. Dan seterusnya teman-teman lanjutkan. Ya, bentuknya kan dia begini. Untuk baris kedua edging atau baris terakhir, jadi 2 CH ini kita slip stitchnya di rantai ini, di space. Lalu buat 5 rantai, seperti halnya kalau bikin motif awalan ya, motif utama. Lalu 4 DC, tetap kita isi seperti itu. 4 DC. Nah, baru sekarang kita buat masing-masing 1 DC di tiap DC-nya. Jadi ada 4 berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, di 2 CH space kita isi 2 DC. Kabur ya. 2 DC. 2 DC. 3 rantai boleh, 2 rantai boleh ya. Masuk ke 2 serat benang begini. Boleh SC, boleh slip stitch. Kalau slip stitch ya begini. Bikin picot monggo terserah teman-teman mau ala picot yang mana. Lalu 2 DC lagi.
Dan sekarang 4 DC berurutan. Nah, hasilnya begini, tanpa CH ya, tanpa CH. Tanpa CH lagi kita langsung nyebrang ke motif selanjutnya. 4 DC berurutan. 4 DC berurutan. Di 2 CH space 2 DC. 3 CH buat picot. Masukkan seperti yang pernah ikut kelas saya sebelumnya ya. Bikin picot. Lalu 2 DC, 4 DC berurutan. 4 DC berurutan. 2, 3, 4. Nah, hasilnya begini. Dan seterusnya teman-teman lanjutkan sekeliling. Ini baris terakhir. Untuk bagian puncak kan tiba di sini nih motif. Kita SC saja di sela-sela sini. Nah, gini aja teman-teman. Jadi bagian ininya akan nampak datar. Dan ini baru isian seperti yang lain. Nah, begini teman-teman lanjutkan ya. Untuk akhir, setelah motif yang seperti kipas ini, lalu kita slip stitch di 5 rantai awal. 1 rantai pengunci, potong benang. Untuk merapikannya bisa dibalik dan teman-teman bisa pakai hakpen yang ukuran lebih kecil ya. Bisa pakai hakpen ukuran lebih kecil. Ini saya pakai ukuran nomor 23. Lalu kita jemput ekor benangnya ke arah belakang. Lalu ambil punggungnya lagi. Jangan sampai tembus ke depan ya. Punggungnya saja. Jadi gini, misalkan gini, bisa 2 serat benang, lalu kita kunci. Nah, baru digunting. Insya Allah sudah aman. Nah, selesai sudah tutorial kita hari ini untuk buat shawlnya. Maaf saya tidak bisa melebarkan shawl, ada di tutorial awal ya, di reviewnya, review utuh seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel saya ya, supaya makin berkembang. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Sampai ketemu di tutorial saya yang lain. Wassalamualaikum.